Jadi petani harus masuk ke sektor lainnya dan ini sebenarnya bisa dilakukan oleh petani itu sendiri, bisa juga mencetak lapangan kerja baru untuk anak-anak muda sekarang yang ada di sekitar pertanian. Jadi sektor-sektor yang tadi ada 8 sektor ini membuka kesempatan lapangan kerja baru. Nah, persoalan di lapangan memang masalah permodalan ini menjadi isu yang terus menjadi isu hot lah gitu kan. Bagaimana petani nggak mudah juga mengakses sumber-sumber permodalan sehingga perlu ada pendampingan dan ada mitra-mitra yang bisa membantu itu. Nah, Intani salah satunya melakukan itu. Nah, tapi dengan mengelompokkan para petani. Kita kelompokkan para petani, kemudian kita akseskan dengan sumber permodalan dan kita akseskan dengan off-taker. Tapi kita dampingi. Nah, ini memang tidak mudah karena meyakinkan petani juga sesuatu yang butuh effort besar gitu kan. Karena apa? Karena banyak pengalaman yang mereka alami juga tidak begitu menguntungkan mereka. Nah, dengan cara seperti ini, pendekatan yang baik, kemudian bagaimana meyakinkan mereka, dan kami juga seringkali menjadi avalis ya untuk menjamin mereka. Nah, ini bisa membangun trust mereka. Nah, kami bekerja sama juga dengan beberapa perusahaan rice milling unit untuk memproduksi. Kami juga coba membuka sampai ke hilir, itu ada toko lah untuk membuka menyerap pasar, gitu ya, menyerap produksi petani, kemudian diproses di rice milling unit bekerja sama, kemudian kami jual lagi dan sampai ke distributor. Nah, kondisi inilah yang sebenarnya bisa memperpendek jalur-jalur distribusi yang saat ini rantai pasoknya sangat panjang. Nah, fasilitas permodalan sudah sangat banyak. Ada KUR, ada dari fintech juga, ada juga sumber-sumber pendanaan lain, ada juga yang kemitraan, yang masyarakat concern ikut membantu. Nah, cuma untuk mengakses ini, umumnya petani ini kan nggak bankable. Kedua juga mereka juga seringkali karena mereka sudah mengkredit sepeda motor misalnya, gitu kan, sudah tidak memiliki lagi kemampuan untuk menyicil kalau mengikuti standar-standar perbankan misalnya kan, karena nilai cicilan misalnya maksimum sepertiga dari penghasilannya. Nah, ini perlu kita ini. Nah, karena itu kita harus bagaimana mendampingi sampai ke perencanaan keuangannya mereka. Oke, baik. Gitu. Sampai ke tadi perencanaan keuangan begitu ya. Tadi seperti apa diarahkan ya agar kredit-kredit konsumtif ini bisa beralih menjadi kredit produktif begitu ya, Pak Guntur. Itu. Nah, tapi tadi sedikit sempat Anda mention ya Pak terkait dengan mungkin ada beberapa yang sudah mencoba tapi terjadi kegagalan, kemudian juga ada sedikit mungkin rasa kapok juga begitu Pak ya. Tapi sebetulnya memang di rantai distribusi ini sendiri apakah memang bisa kita katakan banyak begitu Pak praktik-praktik yang bisa seperti misal monopoli atau misalnya penguasaan begitu ya, sehingga akhirnya membuat pemain baru ketika masuk ke dalam rantai itu jadi merasa kesulitan begitu Pak. Iya, jadi pertama adalah saya akan sedikit mungkin akan menyinggung soal tengkulak ya. Itu sebelum masuk ke sana. Kita harus melihat secara objektif dua sisi tentang tengkulak. Kalau di mata petani mereka bisa jadi pahlawan. Karena apa? Dia bisa melayani petani setiap saat 24 jam. Sekarang ada perbankan atau lembaga keuangan mana yang bisa melayani kebutuhan petani 24 jam. Nah, misalnya tengkulak, petani berhubungan dengan tengkulak, tiba-tiba besoknya butuh bayar SPP untuk sekolah anaknya. Dia bisa dengan mudah minta hari itu dapat. Gitu kan. Ada juga yang sakit malam itu dibantu. Nah, di sisi lain ini hal-hal yang sebenarnya bagi petani positif. Tapi di lain sisi saya nggak ngerti apakah karena cost of fund yang diperoleh tengkulak ini tinggi, gitu kan, penghitungan bunga ke petaninya kan juga cukup tinggi, Sangat tinggi sehingga sangat memberatkan. Apalagi banyak juga yang praktik ijot, gitu. Nah, ini yang sebenarnya harus dicarikan solusinya. Nah, salah satu solusi financial inclusion misalnya, gitu kan, ini mungkin adalah bagaimana bisa mengoptimalkan jaringan mereka, tapi dengan sumber dana yang murah. Apakah itu sumber dana dari pemerintah, apakah sumber dana dari lembaga-lembaga sosial, gitu kan, atau sumber dana lainnya yang mereka bisa sampai ujung tombaknya itu sampai bersentuhan dengan petani langsung. Kalau perbankan memang saat ini masih ada baru di kota-kota. Nah, ada financial inclusion yang sekarang ada dengan EDC, dengan itu juga bagian dari pelayanan. Tapi karakter petani itu memang agak berbeda. Misalnya bukan mereka yang harus datang ke bank, tapi bagaimana account officer-nya bank itu yang datang ke sawah, gitu kan, menjemput mereka. Akses begitu ya dari... Karena mereka datang ke bank, meninggalkan lahan,
setengah hari gitu karena antri gitu kan, bagi mereka udah kehilangan Sudah loss ya. iya udah loss. Nah ini yang sebetulnya harus kita dekatkan. Ada lembaga-lembaga keuangan seperti BMT, koperasi, ini juga menarik dan justru sektor ini yang harus kita perbanyak. Tapi bagaimana yang tadi dia mendapatkan sumber yang murah, kemudian bisa disalurkan juga lebih murah. Dan pihak yang formal begitu sehingga Pihaknya, keamanan ya. lebih terjamin. Betul, betul. Nah, jadi tengkulak kita melihat di dua sisi ya. Itu saya bukan mendukung tengkulak, tapi lebih pada realita di Perspektif, lapangan ya. seperti itu, gitu kan. Perspektifnya ada ini. Nah, bagaimana ini kita benahi, kita rapihkan, gitu kan. Kalau mereka mungkin sumber dananya murah, dia juga kalaupun ngambil margin yang disalurkannya murah, gitu. Nah, kedua juga harus ada pengepul yang sebenarnya sama. Mereka juga mengepul kan belinya harus cash nih, gitu Iya, kan, iya. harus cash. Mereka juga harus sumber dananya yang murah, sehingga apa? Sehingga mereka juga bisa memberikan harga yang lebih baik. Karena ketika ada cost of fund, ketika ada bunga, gitu kan, ketika ada margin kan itu dimasukin dalam komponen biaya pembelian mereka juga, gitu kan. Itu kalau dia dapat sumber dananya 5% per bulan, ya mereka bisa jual 10% kan, gitu kan itu. Nah, kondisi ini yang sebenarnya harus kita terobos gitu ya. Dan program-program yang sudah ada seperti KUR, kemudian ada di koperasi LPDB, mungkin ini bisa diarahkan ke sana. Oke. Diarahkan ke sana. Jadi ini bagian juga dari financial inclusion yang langsung bisa bersentuhan dengan petani langsung. Oke. Kalau kita melihat sekarang realita pembiayaan sektor pertanian yang langsung ke sektor budidaya pertanian mungkin nggak banyak. Kalaupun ada capaian sekian persen pembiayaan sektor pertanian itu sebagian besar adalah di trading, trading komoditas pertanian. Oke. Nah, sementara di budidaya memang masih perlu effort yang lebih lah. Oke.